defensif tuh ada banyak kan. Ada Barats di sini, ada siapa? Kufra. Dan nantinya Esmeralda tuh bisa fokus dive in aja ke belakang lawan. Ya kan, entah dia yang ngincer Gyokoi ataupun Ichal. But inilah dia game yang kedua dari match iya benar. Match yang kedua hari ini antara minggu kedua Archumika versus Morph Minerva. Ini serba 2-2-2-2-2. Yes, 2-2-2-2 dan di game kedua juga. Jadi match semuanya game kedua, minggu kedua tahun 2022. Waduh. Serba 2-2-2-2. Match cantik nih ya, makanya para penonton biar kalian juga cantik dapetin diamond ya, nontonnya di Bu ya teman-teman ya. Karena dealnya lebih cepat, diamond gratis juga bakal dibagi-bagiin. Gak nonton, gak dapat diamond, gak Bu ya. Oke, coba kita lihat di sini di mana Morph Minerva. Oh, Gyokoi harus berhati-hati sekali. Sekarang masih ada damage yang dikeluarkan. Po maju ke depan, mendapatkan stun ya, tapi Little Wonder-nya bakal harus dikasih ke arah Morph Minerva. Mau tidak mau ya, karena memang dia terlalu sustain juga. Tapi Kazami-nya di sini memang harus sedikit berhati-hati karena Arcane Shade dan Shadow Strike dari Valentina early gamenya, ya ampun, itu menusuk langsung ke tulang gitu. Langsung ke tulangnya, bener sih. Kayak masalahnya dari segi draftnya untuk game yang kedua ini ya, early game-nya bisa dikontrol sama Morph Minerva juga sih sebenarnya dengan ada Barats ya kan. Barats dan juga Lilia ini bisa mendapatkan pressure yang sangat baik. Iya, dicuri sama Ash. Orange buff-nya dicuri. Makanya tadi kelihatan, oke, orange buff-nya dari tim RRQ masih ada dan Ashe tadi bawa pulang orange buff. Itu bakal jadi momen yang penting banget menghambat pergerakan farming pattern dari seorang jungler yang dimiliki oleh Morph Minerva. Dan lihat movement dari RRQ Mika. Udah kelihatan dari komposisi hero-nya memang mobility mereka bakal tinggi banget. That's why kayak dari early game terbalik. Kali ini RRQ Mika yang bakal mencoba untuk memberikan big pressure ke arah Morph Minerva. Oke, coba kita lihat di sini di mana again Morph Minerva harus berhati-hati sekali apalagi di arah bot lane ya, di mana sekarang udah mulai kita lihat pergerakan dari RRQ Mika, tapi Kazami sudah channel Tyrant's Revenge-nya tidak bakal kena, stunnya bakal kena dan sekarang Kazami terpaksa untuk mundur. Lihat Gyokoi juga sudah mengambil ultimate dari seorang Lilia, Black Shoes-nya available buat dia. Jadi sekarang bakal sustainable banget dan Ash sudah memulaikan turtle-nya di menit yang kedua. Kita bakal lihat apakah Morph Minerva akan melakukan kontes. Gyokoi sudah maju ke depan dan sekarang poison digunakan, masih turtle bakal langsung diamankan oleh seorang Ash dengan retribution-nya. Mon masih bisa kabur, tidak ada burst damage yang cukup untuk menumbangkannya, tapi once again RRQ kontrol objektif awalnya. Apalagi kan dari dia ketinggalan level sih. Ini Mikasa bakal sedikit mengalami kerugian. Tadi dia tuh bisa level 3. That's why kayak yang harusnya dia pakai hero fighter bakal lebih gampang untuk mendapatkan objektif turtle di early game. Dia nggak mau ngambil resiko karena dia masih level 3, gak ada Detona's Welcome. Bahkan Poe yang lagi standby gitu aja langsung diusir nih sama teman-teman dari Morph Minerva yang for now the tempo masih dimiliki sama RRQ Mika sih. Iya, masalahnya juga di sini. Oh, lihat Ichal sangat-sangat dekat dengan Kazami tapi tidak ada engage. Waduh, serem banget. Untungnya masih bisa geser. Itu kalau kena tepok sih, hap lalu ditangkap gitu. Langsung digeprek begitu saja. Untungnya dia kayak masih bisa mundur dikit sehingga kayak Tyrant Revenge-nya masih miss ya. Iya, itu sayang banget sih kayak timingnya ya itu. Wah, unlucky banget sih buat Morph Minerva di mana tidak bisa mendapatkan Tyrant Revenge dan bisa dibilang free kill gak sih? Kalau itu dapat Tyrant Revenge udah pasti gak sih? 3 orang di atas bisa jadi first blood harusnya. Tapi kita lihat aja di sini di mana mereka udah coba melakukan defense, tapi Po udah rotasi ke arah atas juga bersama dengan Ash yang coba menuju ke arah belakang, tapi Po masih bisa langsung di-connect karena dan di sini ada Gyokoi yang datang terus bakal diamankan, tapi Mikasa langsung ditukarkan begitu saja dan 1 untuk 1 jungler buat Roamer. Trade yang sangat bagus buat RRQ Mika. At least di situ juga roamernya Poe kan juga ya udah harganya tidak begitu mahal apalagi di early game kayak gini kan. Tapi junglernya juga sebenarnya nggak gitu mahal juga sih karena di sini dia menggunakan jungler sustain. Iya kan, bukan jungler yang memang jungler carry gitu ya. Jungler yang bisa carry the game gitu. Ini juga di PR. Memang maksudnya tugas dari Morph Minerva adalah membuat Beatrix, Esmeralda dan juga Lucrecia, terutama yang pakai Lilia jadi. Tapi di area mid lane Lucrecia-nya mulai diincar begitu saja. Black Shoes juga mulai digunakan, tapi mencoba dibalikin, dicuri Black Shoes-nya Gyokoi juga. Emang lu doang yang bisa, kata dia, langsung dikasih paham. Waduh, dan di sini udah mulai kelihatan perbedaannya, di mana early game-nya bakal dipegang oleh Lucrecia, tapi sekarang ketika kita masuk ke dalam menit keempat, Gyokoi sudah sangat-sangat kuat nih. Sebenarnya dia memang power spike itu ketika dia bisa mulai mencuri ultimate, ya kan? Di sini dia mendapatkan pressure, Poe udah melakukan zoning dan juga open map. Kazami pun tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Dia coba untuk open map bakal langsung dipunish. Jadi dia hanya main di dalam semak-semak. Gini, memang Ash itu memiliki hero signature yaitu Aemon. Tapi di meta sekarang, apakah Aemon work untuk di Cryoban?
Karena Ash sendiri tuh poolnya juga lumayan luas loh. Iya. Assassinnya memang banyak gitu kan. Jadi kayak Iya. Oh, wait a minute. Kazami langsung maju ke depan, tapi lihat udah ada Random blast. dan lihat, waduh gila combo-combonya di arah belakang. Mikasa pun harus ditumbangkan. Ash looking for more. Black Shoes sudah digunakan, tapi tidak ada chase lagi. RRQ Mika dengan calculation yang sangat-sangat baik bisa membuat decision yang pas di dalam menit kelima. Dapat 2 poin kill tuh bakal sangat amat penting banget untuk RRQ Mika untuk mengontrol kembali tempo. Tapi Ammo Panda juga mulai dikeluarkan. Mon, apakah dia bisa mundur ke arah belakang karena Frost Motion juga mulai digunakan. Stardust Dance hanya untuk mengusir, tapi Ash dia terlalu gila. Langsung dia jadikan Shadow Strike ke Tyrant Rage, tapi masih survive kah? Dia mencoba untuk Shadow Strike lagi dan akhirnya malah ter-shutdown. Sedangkan Gyogo yang ada terlalu di depan, apakah dia bisa mundur ke arah belakang? Karena Mikasa so cold teamwork ini benar-benar ngeselin banget karena memberikan slow evac yang bisa menghambat pergerakan dari RRQ Mika untuk kabur. Oh, ingat-ingat di sini nih Kolius harus berhati-hati. Oh, Kazami mendapatkan Tyrant Revenge yang sangat bagus, tapi belum ada follow-up. Digunakan dan begitu saja pick lagi dan lagi. Lele bakal langsung ditumbangkan. Lips yang mendapatkan killnya, dan ini momen buat Morph Minerva karena ingat RRQ Mika, Ash apalagi hot and cold player. Jadi ketika dia ketil bisa mulai keluar celah-celah buat Morph Minerva untuk melakukan comeback. Kayak tadi nggak sih, kayak harusnya Ash mungkin kabur ke kiri. Iya kan, tapi dia malah menggunakan Shadow Strike-nya lagi, dive in lagi ya kan, yang malah buat dia ke takedown ya kan. Padahal di situ teman-temannya RRQ Mika juga udah lumayan rame. Harusnya chance untuk Ash itu selamat lebih besar, tapi ini dia Shadow Strike-nya juga mulai digunakan. Mon again in the game jadi korban. Kazami Tyrant Revenge tadi nggak connect karena siapapun malah. 16 juga udah mulai di-cast. Tyrant Revenge dipakai tapi nggak ada follow up. Walaupun Gyogoy terus-terusan menggunakan Arcane Sheet-nya untuk mengusir Lucretia ke belakang. Well played lagi dan lagi buat RRQ Mika, di mana mereka bisa mendapatkan pressure yang di tengah plus juga dapetin Tara di bawah tanpa Morph Minerva. Kayak reactionnya itu nggak cukup gitu loh. Mereka rotasi ke bawah tuh nggak mungkin bisa. Mungkin kesalahan dari Morph Minerva itu mereka terlalu mengikuti RRQ Mika daripada mereka membuat tempo sendiri. Mereka harusnya membuat tempo sendiri. Coba untuk trading, mirroring. Jangan mengikuti tempo yang udah di-set oleh RRQ Mika. Itu yang membuat mereka bisa mendapatkan kill terhadap Ash tadi. Dan ini juga yang membuat RRQ Mika bisa mendapatkan keunggulan lebih. Ya, fun fact, ketika IMU digunakan ke arah Lilia, Gyogoy juga langsung nyeker. Sepatunya dibuka, di belakang ada sepatu tadi kita kelihatannya ya. Tuh. Ada sepatu juga dari Gyogoy. Tapi langsung diajar dengan Numenon Blast ya, connect ke arah 2 hero. Apakah bakal di-dive? Masih ada outer middle turret yang cukup kuat, tapi Oma Vedet menuju ke arah 2 hero sekaligus. Untungnya masih bisa menuju ke arah belakang, malah Pow yang bahaya. Dia langsung ter-take down. Apakah bakal dimajuin S yang mencoba untuk flank di arah belakang, mengincar, tapi masih ada Black Shoes juga. S dalam bahaya, satu badar terakhir, dan yes, dia harus take down tanpa bisa mendapatkan poin kill yang baik sekali. Kesempatan yang besar untuk Morph Minerva. Execution yang sangat-sangat cantik dari Morph Minerva, di mana mereka bisa nge-hold on di dalam team fight-nya. Bait ability digunakan kepada frontliner doang. Sure, Mikasa tadi Kazami juga di dalam posisi yang jelek ya. Coba kita lihat highlight-nya di sini, di mana Numenon Blast-nya udah bagus banget karena 3 orang. Tapi 3 orang itu belum ada, nggak ada yang prayo. Dan begitu, iya sekarang Lips-nya semua juga lihat positioningnya. Yang paling belakang itu selalu frontline-nya. Kalau mereka udah lihat Ash-nya, yang mundur ke belakang itu bukan Beatrix-nya, bukan Lilia-nya, malahan Esmeralda-nya. Dia nge-bait ability-nya, abis udah keluar, baru mereka mulai baku hantam lagi ke depan. Yang memang harus disadari adalah terutama untuk user assassin yang kebiasaan menggunakan assassin terus menggunakan Karina. Ingat, Karina itu adalah hero magic, di mana dia nggak bisa pakai killing spree. Jadi walaupun dia dapetin point kill banyak dengan Shadow Strike-nya, tapi dia nggak nambahin darah gitu. Itu yang membuat resikonya tuh tinggi ketika Karina sembarangan dive in. Bener banget. Dan sekarang kita harus lihat apakah Morph Minerva bisa menggunakan comeback moment ini untuk snowball di dalam gamenya. Karena walaupun mereka bisa memenangkan team fight-nya, belum ada objektif sama sekali yang diamankan. Dan sekarang Kazami maju ke depan. Gyogoy masih bisa melakukan dashing terhadap musuhnya, tapi Mikasa mau mendapatkan pick off di sini. Kita lihat kalau ada team fight lagi 5v5, mereka harus berhati-hati sekali karena ingat RRQ menggunakan sangat banyak crowd control. Kazami bakal langsung di-burst down begitu saja. Tapi kena 2 orang dan dia bakal langsung ditumbangkan. Starmoon di arah belakangnya, di mana Ash bisa mendapatkan double kill dan menang blast-nya pun triple kill terhadap Lucretia. Triple kill pun sudah diamankan dan RRQ Mika lagi dan lagi mendapatkan trade yang sangat-sangat baik. Oh my god, Itchal tadi benar-benar free position yang ngebuat dia tadi dapetin triple kill-nya dengan cukup mudah. But this is it, RRQ Mika yang nggak mau ngasih kesempatan lagi buat Morph Minerva karena tersisa 2 hero. Tanda bahwa harusnya mereka bisa mendapatkan free Lord kali ini. Dan yap, bener aja, Lord berhasil didapatkan sama RRQ Mika. RRQ Mika di dalam team fight itu juga execution itu
bagus banget sih, dimana mereka itu bisa nge-isolate musuhnya, dapetin satu baru full team fight. Mereka itu nggak pernah ambil team fight yang nggak calculated. Itu yang sangat-sangat penting ya, yang bisa kita highlight dari RRQ Mika. Mereka itu tim yang sangat calculated lah. Kalau mereka ngambil team fight nggak pernah ngambilnya 50-50, kecuali terpaksa kayak yang tadi, dimana Morphin Minerva masih bisa mendapatkan pick off yang bagus ya. Tapi di sini lihat Gyogoy bakal sudah target, masih bisa kabur dan lagi dan lagi coba untuk reset. Mau nggak mau dia reset dulu, mundur lagi sedikit ke belakang karena memang terlalu berbahaya. Apalagi IMU-nya belum digunakan untuk mencuri satupun ultimate yang dimiliki oleh Morphin Minerva. Tapi Kazami, dia menggunakan bouncing ball untuk menghambat supaya RRQ Mika nih nggak berani engage terlebih jauh ke area Morphin Minerva. Oke, kita lihat sekarang di arah bawahnya, di mana Lordnya sudah maju ke arah belakang. Udah ada ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Lips, tapi itu nggak mungkin bisa langsung nge-clear ya. Di sini di mana RRQ Mika bisa melakukan siege yang sangat baik. Mid lane-nya pun sudah di-cut minion wave-nya dan tier 1 tarat di mid lane bakal dia tumbangkan dengan Lordnya yang nge-push. Mungkinkah Morphin Minerva bakal maksa untuk fight di sini, di mana Lordnya bakal terus-terusan gebuk ke arah tarat inhibitor. Itu bakal menjadi poin penting sih dari walaupun Lordnya kan belum bisa ini ya, belum bisa nge-charge ya. Dan saya harus tunggu, tapi Konsil udah mulai di pop up begitu saja. Mikasa cuma coba untuk ngincar ke arah Poe yang langsung muncul ke arah belakang. Missile expertnya masih belum connect, tapi at least ini bisa mengusir teman-teman dari RRQ Mika. Walaupun Kazami yang terlalu di depan, apakah bakal dipanis? Ternyata masih belum, karena Lele yang ada untuk menahan pergerakan dari Mon. Missile expert mulai dikeluarkan, Tyrant Revenge juga mulai di-cast hanya untuk escape ke belakang. Ini terpisah, ini bahaya dari Mon sama Lips sendirian berdua di area top lane. Walaupun Mikasa dan juga Kazami mencoba untuk menahan, tapi dia terus welcome, mencoba untuk menelan. Tapi sayang sekali dari barat saya sedang Sariawan, gak ada yang ketelan, malah dipantek sama Numenon Blast. Mau tidak mau Lelenya yang malah tumbang juga, tapi ditukarkan sama seorang Ace. Ini bagus banget dari Morphin Minerva. Dia mencoba untuk maju ke arah depan sana, Poe-nya tertinggal sendirian, mencoba untuk menggocek supaya dia tidak mengejar ke arah Ichel dan juga Gyogoy. Dari 16 sekarang, Mon dan Lucrecia mencoba untuk berlari-lari mengejar ke arah Poe yang mulai berhasil untuk di down. Ternyata Ichelnya memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan inner middle turret. Yes, Morphin Minerva yang menang team fight, tapi lihat objektif itu diamankan oleh RRQ Mika. Dan oke, mau kill berapa banyak, mau menang team fight berapapun, kalau misalnya nggak ditranslate kepada objektif, nggak akan mendapatkan apa-apa di sini, nggak akan menang gamenya. 11-10, killnya itu close banget lah, beda satu, tapi lihat tarotnya 6-1, Lordnya juga 1-0. Objektif gaming, dan kalau lu lihat calculationnya tadi, well played banget. Dia lari bukan ke arah depan, bukan ke arah temennya, larinya ke atas, jadi bakal nge-split Morphin Minerva dan membuat kesempatan buat Ichel dan juga Gyogoy untuk mendapatkan turret tier 2 di tengah. Dan sekarang map pressure-nya untuk Lord kedua bakal susah banget untuk Morphin Minerva. Apalagi dia adalah roamer sih, kayak apakah semahal itu untuk dikejar sehingga ya inner turret juga langsung dihancurkan. Tapi ini dia Thanos welcome, akhirnya udah nggak Sariawan lagi, udah minum vitamin C, dan Lele pun langsung tumbang begitu saja. Baunya di Tyrant Rage connect karena dua hero bakal tumbang, tapi Ash di belakang sana dia berhasil untuk menumbangkan Mon. Retribution digunakan, Ash-nya sendirian, apakah bakal bertahan? Ternyata tidak, double kill masih didapatkan oleh seorang Mikasa. Di depan Kazami ditembakin sama Ichel, untungnya sang bola masih belum kempes, ditambel langsung pakai plaster. Nah ini yang mulai keluar ya, tadi barusan kita ngomong di game pertama ya, dimana RRQ Mika, yes mereka itu rapi banget, tapi ketika mereka di dalam posisi yang di atas angin, iya, yang ini udah mulai nih kayak hot and coldnya nih. Sekarang dimana mereka ketika udah mengalami kekalahan di dalam team fight, mereka maksa-maksa terus. Mereka mau memenangkan team fight. Dan itu sebenarnya bukan plan dari mereka. Mereka tuh harusnya mainnya lebih ke pick gak sih? Dengan adanya si Karinanya ini, sure, later on abis dapetin pick, mereka mau transitionnya ke team fight. Tapi awalnya tuh nggak boleh mulai full team fight. Karena lihat dari komposisi Morphin Minerva, front line-nya ada 3. Kalau mereka bener-bener mau melakukan front to back, bakal susah. Karinanya mau ke belakang juga cuma bisa target satu orang Lips. Lucrecia masih menggunakan Black Shoes. Jadi kita sekarang lihat apakah mereka bakal mulai fight lagi di sini, di mana Morphin Minerva coba masuk open map-nya. Kita lihat Lordnya langsung ditambang. Oh, Polystar mulai ke arah belakang, dan lihat Gyogoy berhasil mendapatkan Iblis Passion-nya ke arah belakang juga. Welcome, dan Numenon Blast berhasil mendapatkan 2 orang. Mikasa pun coba untuk melakukan steal, tapi Ash dengan Lord steal-nya bakal berhasil mendapatkannya. Tapi Lord Mikasa yang ambil. Yes, I already see it. Retribution dari Mikasa masih on point, sehingga Lord masih bisa didapatkan sama Morphin Minerva. But ini kerugian banget untuk Morphin Minerva karena cuma tersisa 1 hero yang hidup. Even the Lord yang harganya harusnya mahal menjadi sedikit sia-sia nih, terutama Ash dan Gyogoy, orang atau hero yang bisa dengan cepat membunuh Lordnya ketika spawn seperti sekarang. Ini bakal jadi bencana banget buat Morphin Minerva sih. Mikasa Esports ini yang loh, bahkan nanti mungkin bakal aku bahas sih. Tapi kayak instant replay preset by Lita, kita langsung lihat aja nih ya. Dimana momen team fight-nya sebenarnya udah bagus banget, dimana Tyrant Rage di belakang sana juga connect ya kan. Terus juga Falling Star Moon juga di area belakang, walaupun
S-nya di sini dia terlalu sakit untuk nge-dive in. Tapi Mikasa lihat, dia terus welcome, dia lempar dan perhatiin posisi Mikasa, dia langsung cari position untuk Retribution, boom. Nah, Retributionnya masih ada 70 health. karena S-nya fokus ke arah Mikasa. Apalagi Retribution dari S tadi kalau nggak salah udah cooldownnya mirip kan sama Mikasanya. Jadi Retribution Mikasa di yang tadi, di momen yang tadi lebih tajam daripada Retributionnya. Jadi Ash itu tadi kalau kita lihat dari replaynya, Ash udah Retribution. Retributionnya 70 health sisa. Yes. Nah itu dimana bisa di steal langsung sama Mikasa. Kalau kata netizen dia. Retribution minimarket. Minimarket. Oke, siap. Tapi dengan adanya Lordnya ini bisa menjadi momen putar balik buat Morph Minerva. Satu steal, ini Lordnya itu Lord Enhance ya kan? Lord yang tadi diambil oleh RRQ Mika bukan Lord yang bisa langsung di end game-nya, tapi melainkan di sini. Oh, hati-hati karena Mon bakal langsung target di sini. Mana lihat damage langsung keluar, lihat bakal langsung ditembakkan begitu saja 1 untuk 0. Morph cuman mendapatkan syarat keluar lah ya. Iya, Simon terlalu ini nih ya, terlalu pede untuk main ke komplek tetangga. Oke. Jadi ternyata di sana rame banget yang jagain dan langsung diploncor rame-rame. Oke. Sehingga langsung tertagih. Tapi ini dia konsil udah mulai di-pop up mengincar ke arah Mikasa karena dia cuma lumayan cukup tebal. Ash akan langsung mencoba menghajar dan Shadow Strike sakit banget. Mikasa sang dinosaurus mau tidak mau harus masuk museum. 40 detik di dalam dead time bonusnya. Ini momen buat RRQ Mika untuk coba untuk melakukan end ya di dalam game-nya. 16 menit di dalam game kedua. Game pertama sangat cepat lah bisa dibilang ya, karena control fully dari RRQ Mika. Tapi sekarang dengan lagi Mikasa buying time sedikit buat timnya, akhirnya RRQ Mika yang berhasil mendapatkan pick. Tapi lihat kan, ketika RRQ Mika menang, mereka itu menangnya lewat pick dulu. Mereka pick baru transisi ke dalam fight. Gak boleh langsung gila fight begitu karena front line-nya Morph Minerva itu terlalu tanky, terlalu sustainable. Contohnya dengan Mikasa, dengan Mon dan juga Kazami. Di dalam fight yang mereka menang aja, Lordnya masih bisa ke-steal karena terlalu tanky mereka itu. Dan kita lihat itemnya apa yang membuat mereka sangat-sangat tanky. Radiant Armor, Dreadnought Armor, Athena Shield dan juga Immortal Shield dari seorang Kuvra. Even dari Mikasa sendiri, dia buat Endless Battle loh untuk full damage. Tapi kita lihat juga masih ada Athena Shield dan juga Brute Force Armor juga yang buat dia nahan supaya nggak ada damage physical yang masuk dari Ichal juga nih. Dan terakhir, I think dia mau buat Immortal Shield sih harusnya. Bener sih. Iya. Itu bakal jadi poin penting juga bagi Morph Minerva. Apalagi sekarang nih, Lordnya udah mulai hidup nih. So ini adalah kayak poin hidup dan mati juga untuk Morph Minerva, baik juga RRQ Mika. Karena kedua tim berusaha untuk mendapatkan Lordnya yang udah mulai coba debate sama RRQ Mika supaya Morph Minerva keluar dari sarangnya. Oke, coba kita lihat di sini apakah mereka bakal coba untuk maksa fight di sini, di mana Kazami sudah tertangkap. Stun bakal keluar, damage bakal keluar, Eye of Venom bakal dikeluarkan juga, tapi Kazami berhasil Titans Revenge dan Titans Rage-nya berhasil mendapatkan 2 tapi tidak ada. Numen Blast berhasil mendapatkan 2 di belakangnya dan lihat itu zoning yang sangat-sangat baik dari Poe. Setup untuk Lord Enhance di menit yang ke-18. Wow, well played banget. Tapi kayaknya masih bisa dikontes kalau memang agak rapi. Tapi mau nggak mau dia agak mundur sedikit karena Lordnya cukup cepat untuk dihabisi sama teman-teman dari RRQ. So this is it, free Lord untuk RRQ Mika. Dan Lordnya ini belum sempat jadi evolve ya? Dia belum evolve ya? Belum evolve. Oh ya belum. Belum kedip-kedip, kalau dia evolve kan kedip. So ini nggak terlalu tanky seperti yang dimana Lord menit 18, tapi at least ini bakal ngebantu banget kalau RRQ Mika bermain dengan rapi. Ini bisa end game-nya karena Morph Minerva ini nggak punya hero dengan ability clear wave dengan cepat, cuma Lilia. Jadi cuma Lilia yang bisa clear wave dengan cepat, dan tapi Lilianya juga bakal diincer habis-habisan sih untuk mundur Black Shoes. Jadi segala macam bakal dikeluarin, tapi ini dia. Yodele dari Lordnya langsung mencoba menghajar ke base middle turret. Tapi dari Mon berusaha untuk melakukan defensif di sini. Nah masih ada juga ultimate dari Nibiru dan RRQ. Mereka sabar banget, gak mau team fight, pelan-pelan aja movement ke area atas. Dimana ini bakal bahaya banget kalau sampai mulai dipretelin satu persatu. Tapi ada revenge connect. Tapi itu karena Poe rugi banget kalau mau di Tyrant Rage. Bener banget. Dan ini ya yang lagi bagus dari RRQ Mika itu calculation mereka loh. Dimana mereka fight-nya itu nggak pernah ngambil yang nggak butuh. Mereka ngambilnya selalu team fight yang 100% aja. Kalau misalnya udah menang 100% buat RRQ Mika, baru mereka ngambil team fight-nya. Kalau nggak, mereka stay safe. Tapi beberapa kali Morph Minerva bisa memaksakan team fight yang buruk dari RRQ Mika. Coba kita lihat di sini dengan 3 minion wave yang bakal terusan masuk ke dalam base-nya. Apakah Morph Minerva masih bisa melakukan defense dengan adanya Beatrix? Harusnya sih bisa ya. Harusnya ya, karena ini defensif yang cuma mengandalkan, tapi no man on blast sudah mulai di-cast, tapi untungnya nggak ada yang connect. Walaupun 2 hero di depan sana terjebak, Ame Padanya bagus banget connect ke arah 4 hero tadi. Walaupun mereka sekarang mundur ke arah belakang, tapi S-nya dengan Shadow Strike dia mencoba untuk masuk ke arah belakang walaupun secara tumbang. Base terbuka lebar, tapi sepertinya dari Morph Minerva lebih ready lagi mencoba untuk mengincar ke arah Kyogre dari seorang Mikasa. Bahkan ada Resi keluarkan juga menuju ke arah Icha yang masih bisa mundur sedikit ke arah belakang karena masih punya Immortal juga. Dia cukup berani. Morph Minerva still survive.
2 untuk 1, tapi lagi dan lagi itu udah 3 inhibitor turret yang dihancurkan oleh RRQ Mika. Morph Minerva harus coba untuk mendapatkan fight yang lebih bagus. Soalnya kalau mereka cuma dapat 2 pick, itu nggak akan kemana-mana. Gimana ya? Mereka dapetin trade bagus dari tadi loh, Colius. Dimana mereka mendapatkan 3 untuk 2, 3 untuk 1 malahan di dalam team fight bagus. Tapi again, objektifnya nggak dapet. Ya. Setupnya nggak pernah bagus buat mereka. Mau nggak mau nih mereka cuman ya at least ada napas lah ya. Ada napas untuk Morph Minerva itu sendiri walaupun semua base turretnya sudah ompong. Ini yang menjadi PR karena nanti ada Kimika tuh bisa seenak jidat gitu loh. Ibarat rumah tanpa pagar. Mereka bisa langsung main di pekarangannya Morph Minerva nantinya. Bener banget. Dan ini yang kita harus lihat lah dari Anarchy Mika. Apakah mereka bisa menutupi game ini? Soalnya udah mulai ke dalam apa ya, kayak momen-momen yang bukan comfort mereka. Mereka sukanya mainnya early to mid ya kan. Mainnya mendapatkan snowball, menggunakan snowball itu untuk dominate di dalam game. Sekarang menit ke-20 di mana bisa one straight push. Kalau Morph Minerva mendapatkan Lordnya, kita lihat dari tadi Alter Ego mereka melakukannya. Kita lihat di game pertama juga Alter Ego MBR juga melakukannya dengan Steel Lord. Apakah Morph Minerva bisa melakukan comeback dan RRQ? Apakah mereka bisa deny Ya, Steel itu? ini crucial moment banget. Morph Minerva harus all out, bisa mendapatkan Lordnya kali ini kalau memang RRQ Mika mencoba untuk all out juga ke area Lord. Karena memang terlihat dari Mikasa udah mulai jaga-jaga position nih. Udah mulai mencari tahu, Monnya pun mencari posisi karena dia udah mulai cukup sustain di menit yang ke-21 ini. Dan dari Ashe-nya, dia belum mau mengincar ke arah hero lawan, malah kayak nyicil-nyicil ke arah Lordnya. Ini bahaya banget kalau memang mau coba di kontes karena tadi position Lord tuh gak gampang di reset. Dan terbukti, Lordnya belum di-reset. Dari Morph Minerva pelan-pelan masuk dan ya masih bisa di-reset dulu. Tapi Monnya sedikit offside, masih bisa kabur. Oke, yang Inferno connect kepada Kazami, tapi tidak lihat langsung di chain sisi. Tyrant's Revenge dapat, tapi cuma kepada satu orang, cuma salah orang Po. Kalau kita 4 orang masih bisa di-damage-in, tapi lihat di sana di mana Po mendapatkan stun lagi dan lagi. 16 sekarang 4 orang tapi bisa di-cancel di sana. Tapi Mikasa nggak bisa kemana-mana. Double kill diamankan oleh Ichel dan itu 2 untuk 0. Nggak butuh lagi Lordnya di sini. Colius RRQ Mika mau coba untuk end the game. Kazami, apakah dia bisa melakukan Cak Mamba manuver di sini? Pendek kena kepada 2 orang dan lihat damage yang langsung keluar. Lucretia nggak bisa menggunakan Black Boots-nya. Kazami coba untuk 1v4 dan lihat Lips masih bisa melakukan damage di belakang, tapi akhirnya bakal 2 orang ditumbangkan. Lips coba untuk melakukan damage lagi dan lagi. Unstoppable digunakan, tapi base-nya bakal terbuka dan bakal di focus down dari teman-teman dari RRQ Mika.